Oke guys, balik lagi nih sama nikmatin aja. Jangan lupa tonton sampai akhir karena yang berakhir biarlah hubungan kalian. Check it out. Kali ini kita akan membahas sebuah film nih yang berjudul Keep Breathing yang pernah dirilis pada tahun 2022. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Olive yang sedang berada di bandara untuk melakukan penerbangan ke Eindhoven. Namun sayang, penerbangannya harus tertunda karena pesawatnya terjebak akibat cuaca yang buruk. Pihak bandara pun menyarankan nih kepadanya untuk berangkat besok pagi. Namun di sana Olive memohon nih supaya dia tetap bisa melakukan penerbangan hari itu juga nih karena harus menemui seseorang yang sangat penting. Tapi meski sudah memohon kepada pihak bandara, mereka tetap tidak bisa nih untuk membantunya. Mungkin kalau ada apa-apa dia itu gak mau gitu tanggung jawab, apalagi sampai ada kematian. Olive yang sangat kecewa pun terduduk lesu nih sambil membayangkan masa kecilnya bersama dengan ibunya. Tiba-tiba dia mendengar percakapan dari dua orang pria nih yang mengatakan kalau mereka akan melewati Eindhoven. Mendengar hal itu dia pun langsung mengejar kedua pria tersebut. Kedua pria itu bernama Sam dan Geo. Meski tidak mengenal mereka, Olive ini sok kenal gitu dan memberanikan diri dan meminta mereka untuk memperbolehkan dirinya ikut dengan pesawat mereka. Olive berkata nih kalau pesawatnya terjebak cuaca buruk sehingga penerbangannya ditunda sampai besok pagi. Sementara itu dia harus pergi ke Eindhoven hari itu juga. Namun tampaknya si Sam gak peduli nih karena mungkin dia itu siapa gitu. Dia berkata kalau mereka akan melakukan perjalanan untuk bekerja. Akan tetapi Olive terus memohon. Bahkan dia berani membayar mahal asalkan mereka bersedia untuk menolongnya. Namun tetap saja mereka tidak bisa membantunya. Gak bisa disogok pakai duit ternyata. Mendengar adanya keributan, petugas bandara pun langsung mendekat. Namun entah kenapa gitu, hal itu membuat si Sam berubah pikiran dan memperbolehkan si Olive ikut bersama mereka. Gak ada angin, gak ada sene gitu. Di perjalanan Olive bertanya nih mengenai pekerjaan mereka kepada si Sam. Di sana Sam menjawab nih kalau mereka itu bekerja sebagai fotografer untuk National Geography. Sam balik bertanya nih sama si cewek itu mengenai tujuannya untuk pergi ke Unnavi. Olive hanya berkata kalau dia bosan nih dengan rutinitas pekerjaannya sebagai pengacara. Namun saat Sam bertanya lebih lanjut, dia malah menghindar dan memilih untuk tidur. Beberapa saat kemudian tiba-tiba saja pesawat mereka mengalami guncangan yang sangat hebat sehingga membuat si Olive sampai terbangun. Seketika itu juga terjadi kepanikan yang agak besar gitu. Namun Geo mencoba tetap tenang nih untuk mengendalikan pesawatnya. Namun apesnya tiba-tiba pesawat itu terbakar dan membuat keadaan semakin memburuk. Geo kemudian menyuruh mereka semua untuk memakai sabuk pengaman nih karena pesawatnya akan jatuh. Untungnya mereka itu beruntung nih karena alhamdulillahnya gitu mereka itu selamat, gak ada yang meto. Olive kemudian mencoba menolong Sam dan Geo. Di sana Sam sangat panik nih karena dia gak bisa berenang. Sementara itu Geo mengalami luka yang agak parah gitu di kakinya karena tertusuk oleh besi. Olive yang kesulitan meminta bantuan Sam untuk melepaskan besi yang menancap di kaki Geo. Namun Sam yang panik malah membuka pintu pesawat hingga air pun masuk ke dalam dan membuat pesawat akan segera tenggelam. Di tengah pesawat yang hampir tenggelam, Olive tetap berusaha menolong Geo seorang diri. Namun di sana Olive kesulitan nih melepaskan kaki Geo yang tertancap oleh besi. Dan pada akhirnya Geo pun metong nih kehabisan oksigen. Olive kemudian berenang ke permukaan dan langsung menolong Sam yang tidak bisa berenang. Sesampainya di daratan, Olive merasa khawatir karena Sam gak sadarkan diri sama sekali. Dia kemudian mengecek keadaan yang ternyata kakinya mengalami pendarahan karena tertusuk juga oleh besi. Olive kemudian berniat nih untuk mencabutnya. Namun tiba-tiba Sam tersadar nih dan memintanya untuk jangan mencabut besi tersebut karena itu akan menyebabkan dia kehabisan darah. Sam kemudian menyuruh Olive untuk mengikat kakinya agar pendarahannya berhenti. Namun Sam yang tak kuat menahan rasa sakit kembali gak sadarkan diri. Ya mudah-mudahan gak metong sih. Setelah berhasil menghentikan pendarahan, Olive kemudian mengambil handphonenya nih dan mencoba untuk menghubungi 911. Namun dia tidak mendapatkan sinyal di sana. Olive kemudian mengambil handphone milik si Sam, namun sama aja nih dia gak tetap mendapatkan sinyal. Dia kemudian pergi nih ke tempat yang lebih tinggi dengan harapan dia di sana bisa mendapatkan sinyal. Namun ternyata hasilnya sama aja gitu, nihil. Karena hari sudah gelap, Olive kemudian kembali ke bawah dan langsung mengumpulkan dedaunan yang akan digunakan sebagai selimut. Di pagi harinya saat terbangun, Olive kemudian
kemudian langsung nih mengecek keadaan si Sam yang masih belum juga siuman. Itu pingsan atau metong sih? Namun gak lama kemudian Sam akhirnya sadar, alhamdulillah gitu. Lalu dia mengeluh sakit di bagian perutnya. Setelah Olive mengeceknya, ternyata perutnya juga mengalami luka dalam yang sangat parah. Olive kemudian memberitahu Sam nih kalau pesawat mereka mengalami kecelakaan dan hanya mereka berdua yang selamat. Di sana Olive juga menenangkan si Sam nih dan berkata kalau tim penyelamat akan segera datang ke sana untuk menyelamatkan mereka berdua. Namun Sam berkata nih kalau mereka ini gak akan pernah datang ke sana karena gak ada satu orang pun nih yang mengetahui penerbangan mereka. Dan di sini terungkap fakta nih bahwa sebenarnya mereka bukanlah seorang fotografer. Kemudian dia pun meninggoy gitu. Olive kemudian berniat kembali nih ke pesawat untuk mengambil barang-barang di sana sekaligus mencari telepon satelit atau radio yang mungkin bisa digunakan untuk meminta bantuan. Namun karena air danau yang sangat dingin, dia pun mengurungkan niatnya. Dia pun mencari cara lain nih dengan membuat raki. Namun karena tidak memiliki skill, dia pun kesulitan dan akhirnya frustasi sendiri. Sementara itu, dia hanya memiliki 2 coklat dan 1 botol air minum sebagai bahan makanan. Dan yaps, mau gak mau dia pun harus menghematnya. Di pagi harinya, Olive kembali memutuskan nih untuk kembali ke bangkai pesawat. Namun kali ini dia menggunakan batang kayu agar dia tetap bisa mengapung. Sesampainya di sana, Olive langsung menyelam ke dasar danau walaupun dia harus menahan dinginnya air danau tersebut. Setelah berhasil membawa tasnya, dia pun kembali nih menyelam untuk mengambil radio. Namun karena radio itu sulit untuk dilepaskan, dia pun memutuskan untuk kembali ke permukaan. Namun sialnya, kakinya malah tersangkut. Setelah berhasil melepaskan kakinya, dia pun segera berenang ke permukaan sebelum dia kehabisan nafas. Saat Olive hampir sampai di daratan, di sana ternyata ada beruang yang sedang memakan coklat miliknya. Kemudian setelah itu, beruang tersebut mendekati mayat si Sam. Melihat itu, kemudian Olive berteriak nih untuk mengusir beruang tersebut dari sana. Dan akhirnya beruang itu pun pergi. Sesampainya di daratan, Olive langsung membuka tas miliknya. Dirasa tidak ada barang yang bisa berguna. Dia pun mencoba nih memeriksa tas milik si Sam. Di sana Olive sangat terkejut nih karena saat dibuka, ternyata tas itu berisi dengan gepokan uang yang terbungkus dengan plastik. Sementara tas yang satunya lagi berisi dengan obat-obatan. Mungkin itulah alasan Sam melarangnya untuk ikut dengan pesawatnya saat di bandara. Karena dia takut kalau Olive mengetahui kalau mereka akan mengantar obat-obatan terlarang. Dan saat petugas bandara mendekati mereka, saat itulah nih si Sam tiba-tiba langsung mengizinkannya untuk ikut bersama mereka nih agar gak dicurigai. Setelah itu, Olive langsung membawa mayat Sam nih untuk dia kubur karena takut kalau mayat itu akan mengundang beruang atau hewan buas lainnya kembali ke sana. Setelah selesai menguburkan mayat si Sam, dia kemudian mencoba membuat api dengan memanfaatkan uang dan kacamata yang diarahkan ke sinar matahari. Dan tanpa disangka-sangka, akhirnya usaha itu pun berhasil. Singkat waktunya, malam pun telah tiba nih. Di dalam keheningan malam itu, tiba-tiba Olive mendengar suara orang di belakangnya. Dan ternyata itu adalah suara si Sam. Namun tentu saja semua itu hanyalah halusinasinya dia, karena kan secara si Sam udah metong gitu. Di pagi harinya, Olive yang kelaparan hanya bisa menjilati bungkus coklat yang sebelumnya dimakan oleh beruang. Setelah itu, dia mengambil botol obat di dalam tas. Kemudian dia gunakan untuk mengambil air sungai. Namun karena airnya kotor, dia pun harus merebus terlebih dahulu sebelum meminumnya. Lalu, Olive pun mencari puing-puing pesawat. Kemudian dia gunakan untuk memasak air. Setelah melepas rasa haus, Olive pun mencoba menangkap ikan untuk dimakan. Awalnya dia mencoba menangkap dengan tangan kosong. Yang jelas, itu akan sangat sulit. Dia kemudian membuat alat pancing menggunakan antingnya. Tapi lagi-lagi dia kembali nih gagal. Dia pun memutuskan untuk pergi ke dalam hutan untuk mencari buah-buahan yang mungkin bisa dimakan. Oke, kita singkat cerita aja ya. Dia pun berhasil nih menemukan buah-buahan yang bahkan dia pun gak tahu itu buah apa dan apakah buah itu beracun atau tidak. Namun karena sudah sangat kelaparan, dia pun gak peduli nih dan langsung saja memakannya. Dan di malam harinya, Olive tiba-tiba saja muntah. Namun itu entah karena buah yang dia makan sebelumnya beracun atau karena memang dia lagi hamil nih, gak tahu anak siapa. Kemudian di saat tertidur, dia bermimpi nih seekor beruang yang sedang memakan buah yang sama dengan apa yang dia makan sebelumnya. Dan di pagi harinya, si Olive mencoba nih mengecek kotoran beruang. Dan ternyata dalam kotoran itu ada biji buah yang dia makan. Dia pun menyimpulkan nih kalau buah yang kemarin dia makan tidaklah beracun karena beruang itu pun memakan buah tersebut. Dia kemudian kembali ke hutan untuk mengambil buah itu sebanyak mungkin. Gak lama kemudian hujan pun turun. Dia kemudian segera kembali ke danau nih untuk menampung air hujan tersebut dengan botol. Menjelang malam tiba, Olive memutuskan untuk pergi ke bukit dan supaya
Supaya tidak tersesat, dia pun menandai jalan menggunakan tali plastik. Sesampainya di atas, dia melihat ada cahaya dari kejauhan. Di sana Olive kembali nih berhalusinasi. Sam ada di sana dan berkata kalau mungkin saja cahaya itu adalah sebuah kota yang ada di balik gunung. Kemudian dia pun berencana nih untuk pergi ke sana. Di pagi harinya Olive menyiapkan semua keperluan untuk melakukan perjalanan. Setelah semuanya siap, dia pun kembali ke bukit untuk melihat jalan yang akan dia tempuh. Bayangan Sam kembali muncul nih dan berkata kalau mungkin saja dia bisa sampai ke sana sekitar 3 atau 4 hari. Itu pun kalau si Olive-nya agak tersesat. Setelah cukup lama berjalan, Olive melihat ada jejak sepatu di sana. Melihat hal itu, dia pun merasa sangat senang nih karena ternyata di sana dia tidak seorang diri. Dia pun kemudian mengikuti jejak tersebut sambil berteriak, "Halo, gitu." Namun, dia pun harus kecewa nih karena ternyata jejak kaki itu adalah bekas dia sendiri. Melihat kenyataan itu, dia pun sangat kesal karena setelah berjalan jauh, dia malah kembali ke tempat yang sama. Di sana, bayangan Sam kembali muncul dan berkata kalau dia tidak mungkin bisa keluar dari hutan itu. Namun Olive tidak mempedulikannya karena menurut yang lebih baik dia mencoba daripada tidak sama sekali. Dan kalaupun memang harus mati, setidaknya dia telah berusaha gitu, gak cicing. Kemudian dia kembali naik ke atas bukit nih untuk memastikan melihat jalan yang akan dia lewati. Dia pun teringat masa kecilnya ketika masih bersekolah. Saat itu, gurunya sedang mempraktikkan cara membuat kompas menggunakan styrofoam dan jarum. Kemudian dia pun segera kembali nih ke danau untuk membuat kompas tersebut. Namun ternyata kompas buatannya itu tidak berfungsi. Dia pun baru teringat kalau jarum jam itu harus digosokkan dengan magnet terlebih dahulu nih supaya kompasnya dapat bekerja. Kemudian dia pun membongkar barang-barangnya untuk menemukan magnet. Namun gak satu pun nih dari barangnya yang mengandung magnet. Olive kemudian teringat nih dengan jam tangan milik si Sam yang dia letakkan di atas kuburannya. Dan dia pun langsung pergi ke sana untuk mengambil jam tersebut. Setelah menggosokkan jarum itu pada magnet, akhirnya dia pun berhasil membuat kompas itu berfungsi. Setelah itu dia pun bersiap nih untuk melakukan perjalanan. Namun sebelum pergi dia menuliskan nih pada batang kayu bahwa dirinya pernah ada di sana. Kemudian dengan sangat amat percaya diri dia pun segera memulai perjalanannya. Seperjalanan dia pun gak lupa nih untuk membuat tanda di sepanjang jalan yang pernah dia lalui. Dengan tujuan kalau ada tim SAR yang datang ke sana, mereka bisa tahu nih kalau dia pernah berada di tempat itu dan sekaligus sebagai tanda jalan jika dia tersesat lagi. Olive lalu membuat rekaman suara yang mengatakan bahwa dirinya terdampar di hutan itu sendirian dan dia merasa sangat kesepian. Ditambah lagi dirinya ternyata sedang hamil. Kemudian dia pun meletakkan ponselnya nih di sana dan kembali melanjutkan perjalanan. Namun gak lama kemudian dia melihat uang yang sebelumnya dia jatuhkan. Merasa ada yang aneh, dia pun langsung membuka kompasnya dan ternyata kompas itu tidak berfungsi dan ternyata dia kembali lagi nih ke tempat yang semula dia lalui. Hantu Sam kemudian kembali nih muncul dan memberitahunya kalau kekuatan magnetnya sudah tidak berfungsi lagi. Dan sialnya lagi, si Olive malah meninggalkan jam tersebut di tepi danau. Dia kemudian berniat kembali ke danau untuk mengambil jam tersebut. Namun Sam terus mengecoh kepadanya kalau dia gak mungkin nih bisa kembali ke danau dan lebih baik terus melanjutkan perjalanan. Di saat yang bersamaan, Olive mendengar suara binatang mendekat ke arahnya. Dia pun menyuruh Sam yang terus mengoceh kepadanya untuk diam. Hingga akhirnya suara tersebut makin mendekat. Olive yang ketakutan kemudian berlari nih dan memanjat ke atas pohon. Namun ternyata plot twistnya binatang itu hanyalah seekor rakun. Gak berselang lama dia mendengar suara pesawat nih yang melintas di atasnya. Dia pun langsung nih mengejar pesawat itu sambil memberikan tanda menggunakan kaca. Namun tiba-tiba banget nih dia terperosok nih ke dalam lubang dan gak sadarkan diri. Kemudian dia bermimpi melihat seseorang yang sedang berlari menggunakan baju merah. Dan saat terbangun dia pun kesakitan nih karena kakinya tertimpa oleh batu yang sangat besar. Dan ditambah lagi kepalanya terluka. Kemudian dia kembali berhalusinasi dan melihat ibunya di sana. Olive lalu meminta ibunya untuk menolongnya. Namun sambil menghisap sebatang rokok, ibunya pun berkata nih kalau dia gak akan pernah bisa keluar dari tempat itu dan dia akan berada di sana untuk menemaninya karena selama ini dia sangat kesepian. Olive yang sudah sangat lemah pun mulai merasa putus asa karena tidak bisa menyingkirkan batu itu dari kakinya dan banyak bisikan goib gitu. Ibunya pun kemudian berkata kalau semua itu terjadi akibat kesalahannya sendiri. Ibunya kemudian menghasut Olive untuk meminum obat yang dia bawa. Namun Olive tidak mendengarnya. Kemudian dia berusaha nih menyingkirkan batu tersebut dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki. Hingga akhirnya dia pun berhasil nih melepaskan kakinya dari batu itu. Olive lalu menyuruh ibunya itu untuk pergi karena mungkin berpengaruh negatif gitu. Namun ibunya mengatakan nih kalau dia membutuhkannya dan meminta Olive untuk tetap berada di sana menemaninya. Akan tetapi Olive sama sekali gak peduli nih karena dia tahu kalau semua itu hanyalah halusinasinya saja.
Kemudian dia pun memutuskan untuk pergi dan mencari jalan keluar dari sana. Setelah dia menelusuri tempat itu, ternyata dia berada di ujung di atas tebing yang sangat tinggi. Dia pun harus memikirkan cara lagi nih agar bisa turun dari tebing tersebut. Di sana dia pun bimbang apakah harus kembali ke dalam atau tidak. Namun tiba-tiba pijakan kakinya runtuh sehingga membuatnya terjatuh. Ternyata Olive masih hidup, namun dia mengalami luka yang sangat parah. Kakinya pun patah dan perutnya terluka. Hal itu membuatnya putus asa dan merasa gak ada lagi harapan untuk hidup. Namun di tengah keputusasaannya itu, dia kembali teringat kepada pesan ayahnya nih yang selalu memberikannya semangat untuk tidak pernah menyerah. Kemudian dia pun mengambil batang kayu untuk membantunya berdiri. Dia pun kembali nih bersemangat karena tidak ingin membuat ayahnya merasa kecewa meskipun kini sang ayah sudah tiada. Dia pun terus berusaha untuk berjalan mengikuti arah sinar matahari sambil menahan rasa sakit di kakinya. Di pagi harinya, dia pun kembali melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan, dia berhalusinasi lagi nih kalau Dani pacarnya berada di sana. Olive lalu berkata kepada Dani kalau dia sepertinya akan mati di tempat itu. Namun Dani memberikan semangat kepadanya untuk terus berjalan. Dia pun berkata nih kalau dia tahu saat ini Olive sedang mengandung anaknya dan dia sudah tidak sabar untuk menjadi seorang ayah. Mendengar hal itu, dia pun kembali bersemangat dan dia pun terus berjalan. Di keesokan harinya, saat sedang berjalan, Olive seperti mendengar ada suara mobil di sana. Dia pun lantas pergi nih untuk mencarinya. Namun ternyata itu bukanlah suara mobil, melainkan suara derasnya air sungai. Olive kemudian pergi nih ke tepi sungai dan berdiam diri sejenak untuk memikirkan gitu bagaimana caranya sih dia bisa menyeberangi sungai tersebut. Namun tiba-tiba dia kembali lagi nih berhalusinasi dengan ayahnya. Di sana sang ayah memberikan semangat kepadanya agar terus berjuang, jangan menyerah gitu. Kemudian dia memberikan setumpuk surat dari ibunya. Setelah itu Olive turun nih ke pinggir sungai lalu mengambil batang kayu dan membiarkan dirinya mengapung terbawa arus sungai tersebut. Di sana dia hanya bisa pasrah nih kemana air sungai itu akan membawanya. Hingga akhirnya ada dua orang pria nih yang menemukannya, kemudian mereka menolongnya. Nah, seperti itulah cerita dari film Keep Breathing. Coba tuliskan nih di kolom komentar bagaimana sih menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Cukup segitu aja nih dari Mimin dan ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa nonton lagi. Bye bye.